Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu, Alhamdulillah, apakah hari ini sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oh ya, di semester pertama ini di kelas 8 kita akan membahas materi pada awal pertemuan. Nah, sebelum membahas materi awal pertemuan ini, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang belum on cam terlebih dahulu agar terlihat mukanya dan fokus juga dalam proses pembelajarannya. Iya, yang pertama Muhammad Arif Hidayatullah, Ya hadir Bu. Putri Sindiani, hadir Ibu. Maya Agustini, Hadir Bu. Novia. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah ya semua hadir dan pada sehat kan hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pada mata pelajaran hari ini di semester awal pertama di kelas 8. Nah, di sini Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nggak sih materi kelas 7 semester 2 tentang apa saja? Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Saya izin menjawab Bu. Iya, dipersilakan Maya. Nah, materi di kelas 7 semester 2 itu kita membahas mengenai keberagaman warga negara Indonesia diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu letak strategis wilayah Indonesia, keadaan negara kepulauan, perbandingan keadaan alam, kondisi transportasi dan komunikasi, serta penerimaan warga atas perubahan. Itu Bu. Ya, betul sekali Maya. Nah, pada semester 7 pada kelas 7 pada semester 2 materi PPKN itu tentang keberagaman bangsa Indonesia, yang mana keberagamannya itu suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Keberagaman di Indonesia, betul yang dikatakan Maya tadi, dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya itu letak strategis wilayah Indonesia. Nah, sebelum itu kita memulai pada mata pelajaran kelas 8 semester 1. Bolehkah Ibu meminta untuk sunscreen? Baik Bu. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Next slide. Nah, sebelum kita mengetahui Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau dasar negara, kita harus paham terlebih dahulu apa sih arti, fungsi, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bangsa. Nah, di sini arti Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan ketenagaraan dikenalkan pertama dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurutnya, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja sebagai falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai falsafah bangsa Indonesia. Nah, sedangkan menurut Muhammad Yamin menjelaskan bahwasanya Pancasila yaitu berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik, dan
Pancasila juga dikenal sejak tanggal 8 Agustus 1945, ditetapkannya sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Next slide. Nah, di sini terdapat ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam alinea pertama ini ketuhanan yang Maha Esa yang mana mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagian manusia yang beriman, kita harus meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam keadaan kepada taat kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, pada alinea kedua ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengaku kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Yang mana di sini manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Dan yang ketiga, pada alinea ketiga merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan pendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Dan alinea keempat yaitu merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan atas asas kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana di sini terdapat ciri atau karakteristik yang tergandungnya itu merupakan salah satunya negara mempunyai tujuan yang hendak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tersebut. Next slide. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Fungsi dan peranan Pancasila menurut KAP MPR nomor 3 /MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urusan perundang-undangan dinyatakan bahwasannya Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Nah, Pancasila merupakan hal ini mengandung bahwasannya Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Nah, di situ juga Pancasila memiliki kedudukan yaitu sebagai dasar negara. Dasar negara ini merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian yang tertib hukum di Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dijabarkan di situ terdapat 4 pokok pikiran yang mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik di situ hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya kepada kalian. Nah, di sini kan Pancasila merupakan suatu dasar dan pandangan hidup bangsa. Nah, dalam semua sila yang ada di Pancasila ini tidak dapat dipisahkan karena Pancasila merupakan kesatuan yang utuh. Nopi Bu, izin menjawab. Dipersilakan Nopi. Iya Bu, karena dalam pelaksanaannya itu Pancasila itu saling berkaitan antara sila satu dengan yang lainnya, yaitu di mana sila pertama Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama dan melandasi sila ketiga, keempat, kelima. Sila ketiga dilandasi oleh sila pertama, kedua, dan melandasi sila keempat dan kelima. Sila keempat dilandasi oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, serta melandasi sila kelima.
Sila kelima dilandasi oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Vi. Bagus sekali, Novi, jawabannya betul sekali. Nah, di sini karena Pancasila tidak dapat dipisahkan karena dari alinea pertama sampai alinea kelima itu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan karena yang mana yang tadi Novi sebutkan bahwasanya sila pertama yaitu melandasi sila kedua, ketiga, dan keempat, sila kedua melandasi sila pertama dan melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, dan seterusnya. Begitu ya anak-anak, apakah paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita next slide ya. Nah, di sini terdapat fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila di sini itu sebagai Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, Pancasila di sini sebagai jiwa bangsa berfungsi bahwasanya agar Indonesia tetap hidup dan jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Nah, dan Pancasila juga sudah lahir sejak proklamasi kemerdekaan. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia yang menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lainnya. Nah, di sini selanjutnya itu Pancasila sebagai sumber hukum yang berfungsi yaitu sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena di setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum yaitu nilai instrumental atau jabaran dari nilai dasar tersebut. Nah, di sini selanjutnya itu Pancasila sebagai perjanjian luhur yang mana berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan oleh semua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili semua rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Di sini Pancasila sebagai cita-cita bangsa yang mana memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara umum dan konsekuen. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan, yang mana di sini Pancasila dijadikan sebagai kerangka acuan atau tolak ukur parameter arah dan tujuan dari pembangunan tersebut. Jadi fungsi dan peranan Pancasila ini sangat tidak boleh dilanggar karena Pancasila di sini memiliki fungsi dan peranan yang begitu banyak. Dapat 7 fungsi dan peranan Pancasila tersebut. Nah, di sini Ibu mau bertanya ya. Di sini kan terdapat fungsi dan peranan Pancasila. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana sih cara kita membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan sekolah? Misalnya, ada yang mau menjawab? Ya, izin mencoba menjawab, Bu. Iya, Rif, dipersilahkan. Ya, untuk membiasakan perilaku yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila di sekolah, alangkah baiknya kita menaati dan juga memahami peraturan yang ada di sekolah, dan juga kita tidak memilih dan juga tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, budayanya. Betul sekali ya yang dikatakan Arif, yang mana kita di sini terdapat nilai-nilai Pancasila dan dalam kehidupan berbangsa ataupun negara, misalnya di dalam lingkungan sekolah, masyarakat ataupun keluarga, kita harus tidak boleh membeda-bedakan antara satu yang lainnya. Nah, kalau misalkan dalam lingkungan sekolah tadi, contohnya kita harus mampu
menaati atau memahami peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kalian di sini harus membiasakan diri ataupun perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, minimal di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Ya, anak-anak paham? Paham, Bu. Iya, paham Ibu. Ya, next slide. Yang terakhir yaitu dalam pembahasan hari ini yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan nilai budaya milik bangsa ini, kebaikan dan kebenarannya. Nah, kalau di sini Pancasila digali dan budaya bangsa sendiri yang sudah ada tumbuh dan berkembang selama berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai suku bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat kebudayaan agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, hal ini berarti bahwasanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memegang peran ganda, yaitu membuat bangsa Indonesia berdiri kukuh, tahan terhadap segala ancaman, gangguan, dan tantangan, dan serta menunjukkan arah dan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa nanti. Nah, menjadi pegangan dan pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, bahwasanya terdapat tantangan di bidang politik, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dalam masyarakat yang semakin maju ini, dan dalam bidang lainnya juga. Nah, untuk pertemuan hari ini kita telah selesai membahas tentang peranan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa negara. Nah, sebelum itu, apakah ada yang mau bertanya? Putri izin bertanya, Bu. Oh ya, Putri dipersilahkan. Baik, Bu, terima kasih. Nah, dalam kedudukan dan fungsi Pancasila dalam pandangan hidup bangsa, kenapa ya Bu, para pendiri negara itu sepakat menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, dan kenapa pula harus Pancasila dan tidak meniru ideologi yang lain? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga Putri atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, Putri. Nah, kenapa sih kedudukan Pancasila itu para pendiri negara itu sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia? Kenapa nggak harus meniru ideologi lain bukan di negara lain? Nah, karena para pendiri zaman dahulu negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tinggi. Nah, Pancasila ini dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia ini memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik, karena disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan sebagai dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sudah jelas ya yang tadi Ibu katakan, bahwasanya para pendiri negara ini mempunyai pemikiran bahwasanya mereka berpandangan bahwasanya si Pancasila ini merupakan memiliki ciri khas bangsa Indonesia. Nah, kenapa sih nggak menurut ideologi lain? Karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini telah melalui serangkaian proses, jadi nggak semata-mata menjadikan Pancasila ini menjadikan dasar negara. Jadi untuk menjadikannya Pancasila sebagai dasar negara ataupun pandangan hidup bangsa, karena telah melalui proses dan kesepakatan dari para pendiri ataupun yang lainnya. Kayak gitu, Putri. Apakah dapat dipahami? Ibu, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, sama-sama Putri. Nah, alhamdulillah ya anak-anak. Di sini kita telah di penghujung proses pembelajaran pada semester 8 awal ini. Dan semangat terus untuk belajar ke depannya. Nah, di sini bahwasannya Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat agar kita menjadi bangsa ataupun generasi muda yang baik ke depannya dan mampu menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Oleh karena itu, tidak ada yang bertanya lagi kan?
Kalau dari Jika saya tidak ada- cukup Ibu. Cukup, Bu. Oke. Jika cukup, terima kasih atas proses pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat semua dan dilancarkan dalam proses pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.